Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbincang tentang harta. Kenapa nggak berhenti berbincang tentang fitnah harta? Harta. Karena kita berada di masa yang semua diukur dengan harta. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa' fihi illa ad-dinar wad-dirham. Akan datang suatu masa kepada manusia yang tidak bermanfaat pada masa itu kecuali emas dan perak, kecuali fulus. Semuanya diukur dengan fulus. Menilai keberhasilan orang dengan fulus. Bahkan sudah ada model-model penilaian orang dengan pakaiannya. Dilihat bajunya berapa? Baju ya 6 juta. Sepatunya berapa? Murah lah, 12,5. Insya Allah. Semua dilihat dengan harta. Seakan-akan semua dengan harta menjadi mudah. Seakan-akan kebahagiaan itu diraih dengan harta. Seakan-akan mereka yang miskin, mereka yang rumahnya mengontrak, mereka yang mungkin tidak makan sehari, dikatakan mereka tidak dapat meraih kebahagiaan. Semua dihitung sama harga. Jamaah, antum harus sadar. Akan datang satu masa di mana harta tiada berguna. Sekarang yang antum banggakan, seakan-akan itulah yang akan membuat semuanya jadi lancar dalam kehidupan ini. Akan datang satu masa, kata Allah Jalla Jalaluh, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari yang tidak berguna. Harta dan anak. Yang sebagian orang bekerja cari harta untuk anaknya. Dengan harapan anaknya bisa memberikan manfaat, hartanya bisa memberikan manfaat kepada dia. Datang satu hari, semua yang antum miliki berguna. Bahkan kata Allah Jalla Jalaluhu di surat Ali Imran ayat 91, supaya antum paham kalau harta ini ya kalau sekarang mungkin berguna. Kalau tadi Ustadz Ami mengumumkan ada wakaf, antum nggak bisa bawa harta antum mati, nggak bisa. Antum mau pesen sama anak istri antum, Dek, itu mobil bapak mahal belinya, Dek ya, tolong nanti bapak mati masukkan ke kuburan juga. Kira-kira istri sama anaknya mau? Afwan Pak, ada apa di kuburan pakai mobil? Kita nggak bisa bawa mobil itu bersama kita di kuburan, tapi kita bisa kirim itu mobil menunggu kita di kuburan sana. Jamaah, antum bisa kirimkan harta antum di sana. Allah berbincang tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Allahu akbar. Enggak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas untuk menebus dirinya. Walau iftada bih, enggak ada gunanya tuh harta, jemaah. Dunia dan isinya semuanya. Allah. Rasul SAW pernah berkata kepada sahabat Nabi Ad-Dhahhak, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, makananmu apa? Qala ya al-lahm wal laban. Dia makan daging, minum susu, kata dia. Kemudian jadi apa? Jadi apa setelah itu? Ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau udah tahu. Jadi kotoran. Dunia itu lebih hina dari itu.
Lalu kita berlomba-lomba mencarinya. Tuh, sepenuh bumi ini emas. Untuk menebus satu orang nggak bisa, jemaah. Satu orang. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat yang sunnah. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum nggak perlu berpeluh-peluh. Nggak perlu sikut sana, sikut sini. Antum bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kita nggak peduli. Kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh bertahun-tahun. Haibatifillah, sekarang antum masih bisa tertawa. Antum masih punya harta yang bisa antum manfaatkan sekarang. Allah menceritakan penghuni neraka. Ketika mereka berteriak, menyeru penghuni surga. Allah ceritakan di surah Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Dan penghuni neraka itu menyeru penghuni surga. Apa yang mereka minta? An afidu alaina minal ma. Tolong kasih kita air. Mereka tidak minta yang lain. Mereka minta air. Au mimma razaqakumullah. Atau rizki apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Air mereka minta, jamaah. Apa kata mereka? Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Nggak ada. Kalian udah dikasih waktu untuk hidup. Kalian dikasih nikmat harta. Dikasih anak. Tapi kalian lupa. Kemana miliaran yang mereka miliki? Triliunan yang mereka miliki. Ditinggal semua tuh harta. Dan gak ada guna buat dia. Dan di dunia saja. Di dunia. Ada masa harta itu gak berguna. Kapan? Allah perintahkan kepada kita untuk jalan-jalan. Di surat Ghafir ayat 82 Allah mengatakan afalam yasiru fil ard. Apakah mereka belum berjalan-jalan nih di muka bumi ini? Ngapain? Fayanduru. Agar supaya mereka melihat, memandang kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard. Kau lihat tuh. Itu buat teman-teman yang kadang kala berangkat untuk berjalan-jalan ke Mesir. Mereka lihat piramid-piramid yang besar, yang megah. Mereka takjub dengan piramid tersebut. Tanyakan kemana yang buat piramid ini? Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Lihat jemaah. Bukan takjub dengan ciptaan mereka, dengan bikinan mereka. Allah suruh kita melihat, mereka tinggal cerita. Gak ada mereka. Allah katakan, fama aghna anhum ma kanu yaksibu. Yang mereka usahakan, yang mereka lelah capek mengumpulkan, gak berguna buat mereka di dunia. Sering kita melihat petaka di muka bumi ini, jemaah, di Indonesia. Antum ketika melihat ada gempa, ketika ada tsunami, kejadian di Palu mungkin antum memandang dengan mata antum, rumah-rumah tenggelam. Apa gunanya tuh rumah? Semua orang lari meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya. Dia teriak mengatakan nafsi, nafsi. Dirinya sendiri pun mati. Kita diperintahkan untuk melihat. Itu mereka masih hidup di dunia, belum di akhirat, jemaah. Orang-orang kaya meninggal dunia. Orang-orang sukses. Kemarin Bapak Habibie rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Dan semua hartanya dia tinggalkan. Semua kekayaannya. Anak kemarin baca. Ada salah satu mobil koleksi Habibie.
Itu harganya 30 miliar. Kira-kira kalau buat wakaf selesai Ustaz ya? Hah? Butuh berapa wakaf ini Ustaz? 4,8 M, Masya Allah. Itu 30 miliar Ustaz. Allahu Akbar. Lihat jamaah. Cuma 4,8, masa antum gak mau ngasih jamaah? Mumpung antum masih hidup. Tuh 30 miliar ditinggal, itu satu, belum yang lainnya. Nggak bermanfaat buat mereka. Dan Allah ceritakan bagaimana penyesalan orang yang memiliki harta, kemudian dia tidak sempat bersedekah. Nanti pada hari kiamat ketika ditebarkan itu kitab-kitab, rapot itu ditebarkan, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia ketika dapat kitab dengan tangan kirinya, dia menyesal, andai kata aku tidak dapat rapotku ini. Dia tidak berharap dengan hari kebangkitan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma'aghna anni maliyah. Hartaku tidak berguna buatku. Kekuasaanku tidak ada manfaatnya buat aku. Mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki jabatan, bisakah mereka menahan malakul maut ketika datang menjemput nyawa dia? Tak ada jamaah. Bisakah dia menyogok tu malaikat dengan harta dia? Tangguhkan umurku 1 menit. 1 menit. Apa yang diinginkan? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan umurku ke waktu yang dikit aja. Apa yang diinginkan? Fa'asaddaq. Aku capek ngumpulin harta, kemudian aku tinggal. Dia berpikir, sedekah. Wa akun minas salihin. Tapi ketika semua tidak berguna, Allah mengatakan khudhuhu faghulluh. Thumma al-jahima salluh. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Selesai sudah. Diperintahkan malaikat untuk merantai dia, untuk menyeret dia, menceburkan dia ke neraka. Nggak ada gunanya semua jamaah. Dan kita melihat dengan mata kita sekarang orang-orang yang hidup. Ketika seorang itu sakit, dia punya uang 1 triliun. Dia kena kanker stadium 4. Dia datang ke dokter, dok, anak kasih setengah harta anak dok. Yang penting anak sembuh. Kata dokter, anak nggak bisa ngasih kesembuhan. Kalau antum kasihkan 1 triliun full kepada anak pun nggak bisa. Makanya Nabi SAW ketika para sahabat berbincang tentang kekayaan, tentang harta, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu, nggak tercela, yang penting bertakwa. Walakinna sihhah khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan harta itu jemaah. Buat orang yang bertakwa. Nah, antum mau punya duit 5 miliar? Terlalu sedikit antum. 10 miliar. Mau. Tapi 1 matanya nggak punya. Wallahi jamaah. Kadangkala kita lupa jamaah. Masya Allah. Fadhal kasihkan ke beliau jamaah. Itu jamaah. Harta pun nggak berguna. Antum datang berangkat ke Singapura berobat. Balik ke Indonesia, sembuh berapa bulan. Kambuh lagi, berangkat ke Jerman.
Pulang dari Jerman, sembuh sedikit, kambuh lagi, hartanya semua diinfakkan, dia nggak sembuh. Pernah ada seorang di Arab Saudi itu yang punya 8 apartemen. Bukan kamar-kamar, gedung apartemen, dia punya 8. Dia sakit. Dia berobat ke luar negeri, 1 apartemen habis. Dia nggak sembuh. 2 apartemen habis, dia nggak sembuh. 3, 4, 5, 6, 7 habis. Dia nggak sembuh. Tinggal 1 apartemen sama keluarganya ditempatin. Akhirnya dia nunggu mati. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Ketika sampai itu datang tuh malakul maut. Ketika aku bertanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Dipanggil dokter, dipanggil suster, kadangkala di ruang ICU dipencet itu bel didatangkan. Tabib mana yang mau dihadirkan? Oh, ini ada pengobatan alternatif, ini itu macam-macam. Kalau sudah sampai waktunya, selesai.